What's up YouTube? Apa kabar saudara-saudara di tanah air? Pada malam hari ini saya akan mengulas tentang migrain yang pernah saya alami sejak lahir. Jadi saya mengalami migrain itu kira-kira tahun berapa ya? Umur 11 tahun lah, sejak kelas 5 SD. Itu pengalaman saya sangat-sangat sulit karena belum ada obat pada waktu itu yang bilanglah kita belum mengenal apa itu migrain. Jadi sangat sulit bagi saya tahu migrain itu apa gitu. Ciri-ciri yang pertama itu mata tuh sangat silau dan melihat orang itu kira-kira di sekitar pelupuk matanya itu agak gelap gitu, nggak jelas kelihatan. Setelah itu 15 menit atau 30 menit selanjutnya kepala tuh sakit amat gitu. Minum obat, dikasih obat apapun tidak bisa hilang gitu. Perih amat. Nah sejak itu saya mencoba mengalihkan perhatian gimana caranya biar saya itu bisa sakitnya agak ringan gitu. Terus saya akan mengulas 3 cara yang saya ketemukan paling ampuh semenjak itu selain minum obat. Cara yang pertama yang saya lakukan adalah cara pemijitan di udara dulu, terus tahan selama 15 atau 30 detik. Habis itu keluarkan napas, pencet kening di sisi mata, diurut-urut tapi jangan keras, santai aja. Habis itu di bawahnya telinga bersamaan dengan mencet kening, terus di dahi dari bawah ke atas diurut sedemikian rupa, tidak usah keras, santai aja. Urut di atas mata dari tengah-tengah dulu ke samping, relax, dan lakukan pengurutan di kening dari bawah ke atas dan beberapa kali. Jadi arahnya dari bawah ke atas. Biasanya aliran darah itu kalau di kepala alirannya dari bawah ke atas itu di bagian belakang badan, sedangkan kalau di muka itu aliran darah itu dari atas ke bawah. Tapi kalau pengurutannya selanjutnya di belakang kepala, lakukan urutan dari dari bawah ke atas dengan ibu jari. Kalau ada orang lain bisa dilakukan sama orang lain, bisa dengan duduk atau dengan tidur, arahnya tetap dari bawah ke atas. Dan di belakang kepala itu ada 2 titik yang sangat baik untuk meregangkan otot-otot yang ada di kepala. Dipencet sedemikian rupa, pencet dalam 10 atau 30 detik dan dilepaskan. Ini yang paling bagus menurut saya, itu peregangan di atas kepala itu. Kalau Anda punya rambut yang panjang itu lebih bagus. Sekarang rambut saya pendek, dulu pas waktu sering sakit itu rambut saya panjang gitu. Jadi kita ikat rambut kuat-kuatnya, habis itu ditarik ke samping dan kita lihat peragaannya seperti ini. Kita ikat rambut, ikatnya harus kuat gitu, ikat rambutnya kuat-kuat, terus ditarik ke samping kuat-kuat, tarik gitu ke samping dan diamkan selama-lamanya. Semasih kepala kita sakit, didiamin gitu. Saya ketahui ini dengan tidak sengaja karena
saking sakitnya saya coba pakai cara ini. Saya dapatkan selama 15 menit atau 30 menit kalau nggak salah, itu sakit kepalanya hilang cepat sekali. Ini yang paling cepat. Karena apa? Karena ada pergangan di antara kulit dan kepala itu, jadi aliran darah itu bisa cepat gitu, karena kita tarik ke atas, jadi aliran darah yang ada di bawah kulit kepala itu jadi bisa mengalir lebih cepat gitu. Itu sangat efektif untuk saya. Jadi saya punya pengalaman migrain itu agak lama gitu ya. Ini yang paling baik. Teknik yang ketiga ini juga bagus. Semenjak saya mengajari yoga, teknik ini saya dapatkan dari seorang dokter dari Jepang. Ini juga sangat bagus. Itu pertama mulutnya dibuka, di lidahnya ditaruh di antara gigi dan bibir. Jadi diputar sekuat-kuatnya, bisa diputar 30 kali. Kalau udah kuat, putarnya 50 kali. Putar 30 kali atau 50 kali, habis itu diputar balik ke kiri. Boleh ke kiri dulu, boleh ke kanan dulu, terserah. Jadi dibalik nantinya setelah 50 kali. Itu rasanya sakit banget tapi enak gitu, sakit buat gitu. Kita coba ya. Saya akan hitung, kamu lakukan. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sekarang putar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, cukup. Nanti kalau sudah kuat, kita tambah setiap waktu. Kalau sakitnya belum hilang, tambahin kalau bisa 40 kali ke kiri dan 40 kali ke kanan atau sebaliknya. Kalau sudah kuat lagi, kalau belum hilang, tambahin lagi 50 kali ke kanan, 50 kali ke kiri. Nanti akan dapatkan manfaat yang bagus gitu. Ini latihan ini juga bisa digunakan kalau seorang mempunyai rahang bawah dan rahang atasnya tidak kurang bagus. Itu rahang itu akan dikembalikan ke tempatnya semula gitu. Jadi tempatnya mulut kita jadi sejajar. Yang kedua, bermanfaat juga untuk meregangkan semua otot-otot yang ada di kepala. Itu rasanya relax setelah kita melakukannya. Kalau bisa melakukan 50 kali ke kiri dan 50 kali ke kanan, itu setelah melakukannya itu rasanya enak banget gitu. Jadi semua urat-urat yang di kepala itu diregangkan. Waktu melakukannya itu sakitnya kalau semua seluruh kepala itu digerakin dan rahang-rahang itu enak gitu. Nanti juga kalau orang yang sudah tua, pipinya juga bisa lancip, bisa naik ke atas. Itu kuat sekali, gerakannya kuat sekali, bisa enak itu, bisa raut mukanya lebih segar dan bisa awet muda
Siapa tahu, coba aja. Ini sangat bermanfaat. Saya yakini ini bisa dilakukan untuk semua orang dan manfaatnya luar biasa. Sakit kepala hilang, raut muka jadi tenang gitu, dan bisa awet muda. Selamat mencoba ya. Tip untuk menghindari biar migrain itu tidak datang. Yang pertama, tidak terlalu zero terhadap sinar-sinar, yang terutama itu sinar matahari. Kalau keluar rumah, kalau sinarnya terang gitu, pakai sunglass lebih baik, menghindari sakit kepala itu. Yang kedua, membaca di tempat yang agak terang juga dihindari. Terus pakai mobile phone, pakai telepon itu usahakan diredupin, jangan terlalu terang. Yang ketiga juga, kalau kita pakai komputer terlalu silau, itu rusak sekali. Kornea mata itu bisa silau, akhirnya semua urat-urat yang ada di sekitar mata itu jadi tegang. Akibatnya di sekitar forehead kita itu jadi tegang. Kerja pakai otak yang banyak, biasanya itu otak kita ketegang. Kalau sudah pulang, usahakan pakai handuk basah dan ditempelin di jidat gitu. Jadi otaknya bisa agak regang, bisa dikembalikan tempat semula. Kalau kita terlalu memaksakan otak pakai kerja kerja keras pakai otak, biasanya otak itu menyempit dia, seluruh aliran darah itu menyempit. Waktu kita berhenti bekerja, aliran darah itu akan mengembang lagi gitu, ke tempatnya semula. Waktu mengembangnya itulah sakit kepala itu jadi luar biasa sakitnya, waktunya ngembang itu. Jadi hindari. Yang tip yang lain ada juga untuk orang yang sering sakit kepala, harus rajin rutin olahraga. Ini saya lakukan dulu, saya tes selama 2 bulan, saya turunkan berat badan. Jadi bisa, yang paling bagus itu olahraga di air, renang. Setiap saya renang itu 3 kali seminggu, sekali renang sampai 2 kilo. Jadi 1 kilo pertama kasih break atau berendam aja, bisa di jacuzzi berenang 30 menit, habis itu lakukan lagi sekali berenang lagi 1 kilo. Jadi 2 kilo lah total berenang. Pas kuat-kuatnya renang itu, berat badan itu akan turun drastis selama 2 bulan. Saya bisa menurunkan berat badan 8 kilo. Jadi jangan terlalu maksa, berenanglah 500 meter dulu tiap minggu, 2 kali 2 minggu itu lebih bagus, sangat baik gitu. Kalau berat badan kita turun, jadi lemak-lemak juga ikut turun. Jadi usahakan jangan terlalu maksa. Tadi kalau terlalu maksa, urat-urat pipi kita juga, keriputnya juga makin banyak gitu, jadi kelihatan tua. Jangan terlalu maksa. Usahakan turun berat badan. Jadi selama 1 tahun berenang, saya turunkan berat badan. Waktu 1 tahun itu nggak pernah sakit kepala lagi gitu. Jadi lemak-lemak dikurangi, jangan makan lemak terlalu banyak. Semakin banyak makan lemak, makan makanan yang berlemak, aliran darah kita itu semakin menyempit. Akhirnya oksigen tidak bisa masuk ke otak gitu. Itu menyebabkan sakit kepala ya. Jadi saya tidak sakit kepala selama 1 tahun. Kalau bisa kamu beli ini alat untuk mengukur tekan darah seperti ini. Saya udah beli ini 5 tahun yang lalu, jadi belum pernah ganti baterai. Jadi kalau pas sakit kepala, kita cek apa tekan darahnya naik apa turun. Kadang kalau tekan darah naik, sakit kepala juga bisa. Jadi, dan juga sebaliknya, kalau tekan darah terlalu rendah juga bisa sakit kepala.
Jadi kita cek tekanan darahnya naik apa turun. Kalau tekanan darahnya naik, diusahakan jangan minum kopi atau makanan yang bisa meningkatkan kolesterol dan tekanan darah tinggi, seperti daging kambing atau sate kambing apa itu. Terus kalau darahnya sangat turun, jadi kayak kepala itu agak pening gitu, pingin tidur aja, itu tandanya tekan darah terlalu rendah. Jadi kalau tekan darah terlalu rendah, kalau minum kopi enak jadinya. Jadi tidak ada larangan untuk minum kopi atau tidak harus minum kopi gitu. Jadi ini sangat membantu kalau pas sedang sakit kepala. Jadi kita bisa melakukan terapi yang benar gitu. Kalau sakit kepala, kalau tekan darah tinggi, usahakan yang paling bagus itu makan ketimun, paling cepat bisa turun tekan darah. Minggu depan saya akan mengulas cara mengencangkan urat-urat di sekitar mata, mulut, dan semua yang ada di kepala, biar muka tetap awet muda dan tetap kencang. Kalau Anda suka video saya, tolong share, like, subscribe, nanti biar saya lebih semangat membuat video ini.